Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 3B. Saya Zulfanita. Siva Salsabila, Santi Dewi, Natalis. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang letak tulang pada rangka tubuh manusia. Tulang adalah jaringan ikat yang terdiri dari sel, serat, dan matrik ekstraseluler. Tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras terdiri dari sel-sel osteosit dan memiliki pembuluh darah, sedangkan tulang rawan terdiri dari sel-sel kondrosit dan tidak memiliki pembuluh darah. Tulang merupakan salah satu alat gerak tubuh yang bekerja secara pasif. Tulang disusun dari berbagai macam mineral sehingga memiliki bentuk yang kuat dan kokoh. Proses pembentukan tulang disebut juga osifikasi. Proses pembentukan tulang dimulai sejak manusia masih berada di dalam perut sang ibu atau masih berupa janin. Proses pertulangan pada masa ini disebut juga proses pertulangan primer, di mana tulang yang dibentuk masih merupakan tulang rawan atau kartilago, sehingga tulang yang dimiliki masih merupakan tulang lunak. Setelah dilahirkan, bayi akan mengalami pertumbuhan tulang sampai usia ke-20 tahun, di mana pertumbuhan tulang yang dimaksud berupa pertambahan panjang tulang. Adapun fungsi alat gerak pasif yaitu pemberi bentuk wajah, menopang dan menyokong berat tubuh, tempat melekatnya otot, tempat melindungi organ-organ vital, tempat pembentukan sel darah merah dan sumsum tulang, dan tempat menyimpan kalsium serta fosfor. Berikutnya, rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu rangka tengkorak, rangka tubuh, dan juga anggota gerak. Baiklah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang tulang tengkorak. Tulang tengkorak merupakan salah satu bagian dari struktur tubuh manusia yang terletak di tubuh bagian atas. Perlu diketahui bahwa semua tulang tengkorak termasuk tulang keras, kecuali tulang daun telinga dan tulang cuping hidung. Tulang tengkorak dibagi menjadi 2, yaitu tulang tengkorak kepala dan tulang tengkorak pembentuk wajah. Pertama, tulang tengkorak kepala. Tulang tengkorak kepala terdiri dari tulang parietal atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tulang ubun-ubun. Tulang parietal atau tulang ubun-ubun ini berbentuk pipih dan tidak berpasangan. Letaknya berada di kepala bagian belakang, tepatnya di atas tulang kepala bagian belakang. Kemudian selanjutnya adalah tulang oksipital atau tulang kepala bagian belakang. Tulang oksipital atau tulang kepala bagian belakang ini berbentuk pipih dan tidak berpasangan. Kemudian selanjutnya adalah tulang frontal atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tulang dahi. Tulang dahi ini berbentuk pipih dan tidak berpasangan. Letaknya berada di kepala bagian depan. Kemudian selanjutnya adalah tulang temporal. Tulang temporal biasa kita kenal dengan sebutan tulang pelipis. Tulang temporal atau tulang pelipis ini tidak beraturan dan memiliki 2 tulang, yaitu di bagian kiri dan kanan. Letaknya tepat di belakang telinga kita. Kemudian selanjutnya adalah tulang sphenoid atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tulang baji. Tulang baji atau sphenoid ini memiliki 2 tulang, yaitu di bagian kiri dan kanan, tepatnya di depan telinga dan berbentuk tidak beraturan. Kemudian yang kedua, tulang tengkorak pembentuk wajah. Tulang tengkorak pembentuk wajah terdiri dari tulang nasal atau yang biasa kita kenal dengan tulang hidung. Tulang nasal ini berpasangan, yaitu berada di bagian kanan dan berada di bagian kiri. Bentuk dari tulang nasal ini adalah pipi. Kemudian lakrimal atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tulang air mata. Tulang air mata ini berbentuk tidak beraturan dan berpasangan, yaitu berada di ujung mata bagian kanan dan ujung mata bagian kiri. Kemudian selanjutnya inferior nasal concha. Inferior nasal concha ini memiliki 2 tulang, yaitu di bagian kanan dan di bagian kiri hidung. Kemudian yang selanjutnya maxilia.
maxilia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tulang rahang atas ini berpasangan, yaitu berada di bagian kanan dan di bagian kiri. Bentuk dari maxilia atau tulang rahang atas ini adalah tidak beraturan. Kemudian selanjutnya mandible. Mandible atau yang biasa kita kenal dengan tulang rahang bagian bawah ini memiliki bentuk yang tidak beraturan dan tidak berpasangan. Letaknya adalah di bawah wajah. Kemudian selanjutnya adalah vomer. Vomer ini berada di bagian tengah hidung. Kemudian selanjutnya adalah zigomatik. Zigomatik atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tulang pipi ini memiliki bentuk yang tidak beraturan dan berpasangan. Zigomatik atau tulang pipi ini berada di bagian kanan wajah dan berada di bagian kiri wajah. Kemudian yang terakhir adalah palatin atau palatina. Palatin atau palatina ini berpasangan, yaitu berada di bagian kanan dan di bagian kiri. Baiklah, yang terakhir adalah tulang-tulang di bagian telinga. Tulang di bagian telinga ini terdiri dari 3, yaitu ada tulang landasan atau yang bernama lain tulang incus. Tulang landasan atau tulang incus ini berjumlah 2, yaitu berada di telinga bagian kanan dan telinga di bagian kiri. Kemudian selanjutnya adalah tulang martil atau malleus. Tulang martil atau tulang malleus ini berjumlah 2, yaitu berada di telinga bagian kanan dan telinga bagian kiri. Kemudian yang terakhir adalah tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi atau tulang stapes ini memiliki jumlah 2, yaitu di telinga bagian kanan dan telinga di bagian kiri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tulang pembentuk rangka badan. Tulang pembentuk rangka badan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk memiliki bentuk yang pipi dan jenis tulangnya keras. Tulang rusuk dibagi menjadi 3 macam, yaitu tulang rusuk sejati yang terdiri dari 7 pasang, tulang rusuk palsu yang terdiri dari 3 pasang, dan tulang rusuk melayang yang terdiri dari 2 pasang. Yang kedua yaitu sternum atau tulang dada. Tulang dada memiliki bentuk yang pipi dan jenis tulangnya keras. Tulang dada terletak di tengah-tengah bagian depan antara tulang rusuk sebelah kanan dan antara tulang rusuk sebelah kiri. Pada manusia dewasa, tulang dada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang dada hulu yang terletak di bagian paling atas, tulang dada badan yang terletak di bagian tengah, dan tulang taju pedang yang terletak di bagian paling bawah. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tulang belakang. Tulang belakang memiliki bentuk yang tidak beraturan dan jenis tulangnya keras. Tulang belakang tersusun dari serangkaian tulang-tulang kecil yang ditumpuk di atas satu sama lain membentuk ruas-ruas. Tulang belakang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama atau yang terletak paling atas adalah vertebra cervical, terdiri dari 7 ruas. Yang kedua, torasik atau yang dikenal tulang punggung, terdiri dari 12 ruas. Yang ketiga yaitu lumbar atau tulang pinggang yang terdiri dari 5 ruas. Yang keempat adalah sacrum atau yang dikenal dengan tulang kelangkang. Tulang kelangkang ini memiliki 5 ruas yang tersusun menjadi 1, dan yang terakhir yaitu koksik atau tulang ekor yang terdiri dari 4 ruas yang tersusun menjadi 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tulang anggota gerak. Sebelumnya, tulang anggota gerak ini dibagi menjadi 2, yaitu ada tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.
Saya akan menjelaskan tulang anggota gerak atas terlebih dahulu. Pertama, di sini ada tulang bahu yang terdiri dari 2 tulang, yaitu ada tulang selangka atau klavikula. Tulang selangka ini berjumlah 2, yaitu di kiri 1 dan di kanan 1. Dan termasuk tulang panjang. Meskipun ini termasuk tulang panjang, tetapi tulang ini merupakan satu-satunya yang tidak memiliki rongga sumsum di antara tulang panjang lainnya. Kemudian ada tulang belikat. Tulang belikat atau scapula ini memiliki bentuk pipi dan berjumlah 2. Satu di kanan dan 1 di kiri. Kemudian lanjut ke lengan. Pertama, ada tulang lengan atas atau humerus. Tulang ini memiliki bentuk yang panjang dan berjumlah 2, di kiri 1 dan di kanan 1. Kemudian di lengan bagian bawah terdapat 2 tulang, yaitu ada tulang pengumpil atau tulang radius dan tulang hasta atau tulang ulna. Tulang pengumpil adalah tulang yang sejajar dengan ibu jari, sedangkan tulang hasta adalah tulang yang sejajar dengan jari kelingking. Kedua tulang ini memiliki bentuk yang memanjang dan berjumlah 2, masing-masing di kiri 1 dan di kanan 1. Kemudian lanjut ke telapak tangan. Di telapak tangan ini secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu ada bagian pergelangan atau karpal, kemudian ada metakarpal atau telapak tangan, dan di bagian jari atau falang. Di bagian jari ini dibagi menjadi 3. Ada jari bagian ujung atau disebut juga dengan distal falang, berjumlah 10 ruas dengan bentuk yang memanjang, 5 di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanan. Kemudian ada middle falang 1 di bagian tengah. Ini berjumlah 8 ruas, 4 sebelah kiri dan 4 sebelah kanan, kecuali tidak ada di bagian ibu jari. Karena di ibu jari hanya terdapat distal falang dan proximal falang. Kemudian proximal falang itu memiliki jumlah 10 ruas, 5 sebelah kiri dan 5 sebelah kanan dengan bentuk yang memanjang. Kemudian di metakarpal. Metakarpal ini terdapat 10 ruas yang dengan bentuk memanjang dengan jumlah 10 ruas, sebelah kiri 5 dan sebelah kanan 5. Kemudian di bagian pergelangan tangan ini semuanya termasuk tulang pendek. Dan juga memiliki banyak macam tulang, yang itu pertama ada tulang berbentuk perahu atau scaphoid terletak di sini, kemudian ada lunatum atau tulang bulan sabit terletak di sebelah sini, kemudian ada tulang kacang atau pisiform, kemudian ada tulang segitiga atau triaquetrum, kemudian ada tulang berkait di sini itu homatum, kemudian ada tulang capitatum atau tulang berkepala di tengah-tengah. Kemudian ada tulang kecil bersegi banyak, itu ada di sebelah sini atau disebut juga dengan trapezoid. Kemudian ada trapezium, itu merupakan tulang besar segi banyak. Semua tulang di pergelangan tangan ini masing-masing memiliki jumlah 2, yaitu 1 di sebelah kanan dan 1 di sebelah kiri. Kemudian saya akan menjelaskan anggota gerak bagian bawah. Yang pertama di sini ada tulang panggul atau koksa. Tulang panggul ini terdiri dari 2 tulang dan berbentuk pipi. Tulang ini terdiri dari 3 bagian, ada tulang usus atau ileum, kemudian tulang duduk atau pubis, dan tulang kemaluan atau ischium. Itu semua terdapat di dalam tulang panggul. Kemudian lanjut ke bagian kaki. Di bagian kaki sini itu terdapat tulang paha. Tulang paha ini memiliki nama lain femur. Memiliki bentuk yang memanjang dan berjumlah 2, masing-masing 1 di kiri kanannya. Kemudian ada tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut ini berjumlah 2, di sebelah kanan 1 dan kiri 1. Kemudian memiliki nama lain patella dan termasuk tulang sesamoid.
Sesamoid adalah tulang yang tertanam di tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dan jaringan otot. Kemudian di bagian bawah sini ada dua tulang, yaitu ada tulang kering dan tulang betis. Tulang kering atau tibia itu terletak di bagian depan kaki, sedangkan tulang betis atau fibula itu terletak di belakang kaki. Kedua tulang ini sama-sama memiliki bentuk yang memanjang dan berjumlah dua, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Kemudian lanjut ke telapak kaki. Pada telapak kaki ini bagian-bagiannya hampir sama dengan yang telapak tangan. Yang pertama di sini ada tumit atau calcaneus. Tulang tumit ini memiliki bentuk yang pendek dan berjumlah dua, kiri satu, kanan satu. Kemudian ada tulang loncat atau talus. Ini juga berbentuk pendek dan berjumlah dua. Kemudian di sebelah sini ada tulang dadu atau kuboid. Tulang di sebelahnya ini ada tulang yang berbentuk perahu atau disebut juga dengan navicular bone. Kemudian di atasnya ini terdapat 3 tulang baji, yaitu yang pertama ada tulang baji pertama atau cuneiform media, kemudian ada tulang baji kedua atau cuneiform middle atau intermediate, kemudian ada tulang baji ketiga cuneiform lateral. Semua ini juga berbentuk pendek dan berada di pertengahan. Kemudian lanjut ke metatarsal. Metatarsal ini memiliki bentuk yang memanjang dan berjumlah 10 ruas, masing-masing 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Kemudian ini nama lainnya itu adalah tulang bagian telapak kaki, berarti di tengah-tengahnya. Kemudian di jari kaki ini juga seperti telapak tangan, terdiri dari 3 bagian. Ada bagian distal phalanx di bagian ujung, kemudian ada bagian tengah atau middle phalanx, dan ada proximal phalanx di bagian pangkalnya. Distal phalanx dan proximal phalanx ini memiliki jumlah 10 ruas, di mana 5 sebelah kiri dan 5 sebelah kanan. Sedangkan yang middle phalanx ini sama seperti tangan, itu hanya memiliki 8 ruas, 4 sebelah kanan dan 4 sebelah kiri, di mana di ibu jari tidak ditemukan adanya middle phalanx. Untuk semua tulang yang ada di penggerak tubuh itu semuanya termasuk tulang keras. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami tentang letak tulang pada rangka tubuh manusia. Apabila ada informasi yang salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.